Gegap gempita pelantikan wakil menteri, menteri, utusan khusus, staf khusus presiden telah kita saksikan bersama. Dan di antaranya yang menarik perhatian publik adalah munculnya orang-orang dengan beragam gelar akademik yang didapat sekejap dalam waktu belum lama sebelum pelantikan. Di antaranya adalah profesor kehormatan, doktor kehormatan, dan lain sebagainya. Apakah ini menunjukkan bahwa negeri ini telah dilengkapi oleh cukup banyak intelektual yang siap untuk berperan mengabdikan ilmunya bagi masyarakat, atau cerminan kurangnya percaya diri bagi sebagian orang? Tampaknya gelar akademik telah menjadi persoalan yang sangat penting dan sangat serius di negeri kita. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan gelar doktor honoris causa pada seorang artis yang kemudian ramai dibincangkan. Belum itu selesai, kita kemudian menyaksikan gelar doktor yang diberikan oleh Universitas Indonesia kepada Dr. Bahlil Lahadalia. Tepatkah gelar itu diberikan? Timbul pertanyaan, apalagi terjadi persaingan di antara mereka yang ingin memasuki kabinet. Ini sulit untuk dihindarkan. Karena kita ketahui dari berita bahwa kemungkinan besar ada sponsor-sponsor yang ingin menggolkan calon-calonnya. Tapi oke lah, itu persoalan sendiri. Itu persoalan politik yang berada di luar jangkauan saya. Kali ini kita bahas tentang bagaimana ujian itu berlangsung. Ujian dilakukan di Universitas Indonesia dan selama ini dikenal sebagai program doktor yang cukup menyita waktu. Bahkan banyak sekali orang yang berusaha menghindari untuk mengambil gelar doktor dari Universitas Indonesia. UI selama ini dikenal sebagai universitas yang tidak mudah meluluskan calon-calon doktor. Tapi kali ini kita menyaksikan dalam 2 tahun sudah bisa diberikan. Tapi nanti dulu, kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ketika saya menjadi ketua program doktor pun pernah ada orang yang lulus dalam tempo 22 bulan. Itu pun juga timbul perdebatan-perdebatan. Memang selama ini selalu timbul persoalan ketika program studi memiliki 1 dari 3 calon dokter seperti ini. Yang pertama, ini adalah tokoh publik. Banyak orang yang tidak yakin bahwa tokoh publik atau pejabat publik ini sanggup menyelesaikan program studi dalam waktu yang singkat. Maklum, studi ini menyita waktu banyak, bacaannya banyak, tekanan yang sangat besar, dan tentu saja harus konsentrasi penuh. Yang kedua adalah ketika kita mempunyai mahasiswa yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Karena banyak sekali orang yang tidak percaya orang yang punya pendapatan tinggi akan mau sekolah lagi untuk belajar dengan mengotori tangannya dan menyusahkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah orang, kalau perempuan itu cantik, kalau pria itu ganteng. Banyak orang yang berpikir bahwa orang yang bersedia untuk menjadi akademisi adalah orang-orang yang tidak cantik dan tidak ganteng. Jadi kalau ada orang cantik dan kemudian pinter, ganteng pinter, selalu timbul kontroversi. Tapi baiklah, itu adalah persoalan-persoalan selama ini muncul. Lalu kemudian kita menyaksikan sekarang ada program doktor jalur riset. Sementara para pengamat dan orang-orang yang menilai selalu menilai dengan apa yang dialami di masa lalu. Selama ini program dokter di UI lebih banyak dikenal sebagai program dokter jalur kuliah atau by course. Artinya untuk mengikuti program ini diperlukan masa studi yang cukup panjang. Anda harus mengambil kelas-kelas teori, metodologi, dan juga kelas-kelas untuk melakukan pengukuran atau statistik. Jadi waktunya sangat panjang. Di zaman saya dulu ketika saya menjadi ketua program studi di program doktor, itu dibutuhkan masa studi untuk ngambil kuliah 4 semester. Jadi 2 tahun baru kemudian setelah itu bisa menyusun tesis. Jadi melakukan riset another 2 years. Ini adalah persoalan. Tapi kali ini di Universitas Indonesia telah dibuka program doktor jalur riset. Jadi seseorang bisa langsung mengambil riset. Jadi bertemu dengan pembimbing, mencari pembimbing, mempresentasikan gagasan. Setelah itu kemudian menunjukkan metodologinya, menunjukkan literaturnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Asal dilakukan secara rutin, maka kemudian bisa dilakukan pengumpulan data. Ini adalah perdebatan-perdebatan yang muncul di publik. Di samping juga tentu saja mengenai keabsahan tulisan. Apakah ini plagiarisme atau dibuat sendiri? Nah, oleh karena itulah maka timbul perdebatan-perdebatan dan banyak spekulasi. Jangan-jangan saudara Bahlil Lahadalia diluluskan semata-mata untuk segera dilantik menjadi anggota kabinet. Benarkah demikian? Silakan Anda menilai sendiri mana yang benar. Tetapi inilah
Kajian yang dilakukan melalui wawancara pada 5 orang tokoh yang telah melakukan bimbingan. Jadi ada 3 orang pembimbing, 2 orang kopromotor dan 1 orang promotor. Dan kemudian salah satu kopromotornya ini adalah juga merangkap sebagai Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global. Jadi ini adalah program studi yang diambil oleh Saudara Bahlil Lahadalia. Kemudian juga ketua sidang. Kemudian ditambah lagi dengan 1 orang penguji. Dan pengujinya ini juga bukan kaleng-kaleng. Ini adalah orang-orang terkemuka yang memiliki intelektualitas yang tidak diragukan. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Apakah kebijakan hilirisasi yang dijalankan selama ini itu secara akademik benar atau tidak? Itu yang pertanyaan yang dilontarkan sebelum mendaftar, karena saya beberapa kali sebagai narasumber di Kementerian Investasi waktu itu BKPM itu ada diskusi seperti itu, dan saya berpikir bahwa ini menarik sebagai seorang pejabat yang mempertanyakan sebuah kebijakan yang dibuat, dan beliau mempertanyakan itu dan bertanya, ada nggak kemungkinan saya lanjut sekolah untuk mempertanyakan atau untuk menjawab pertanyaan saya ini? Ya saya sebagai dekan saya menyampaikan, ya bisa aja Bapak sekolah, tetapi yang saya sampaikan kalau di FEB UI ini akan kesulitan. Karena di FEB UI ada kuliah terstruktur di hari kerja. Maka saya sarankan bahwa yang tepat adalah sekolah kajian strategik dan global yang sifatnya adalah interdisiplin. Dan sifatnya adalah applied PhD dalam tanda kutip, bahwa ini mirip-mirip Doctor of Business Administration yang memang lebih banyak condong ke praktikal dan mencari solusi praktis bagaimana secara akademisnya. Artinya Bapak Bahlil ini datang bukan dengan sesuatu yang kosong. Kesempatan pertama nggak lolos, baru lolos di tahun 2022. Karena mahasiswa banyak, tapi sebenarnya perbandingan rasio mahasiswa dan dosen itu 1:1, bro. 1:1. Kenapa? Karena memang promotor, kopromotornya itu bisa berasal dari fakultas seluruh di UI. Karena kita multidisiplin, menampung disiplin yang sebenarnya tidak bisa ditampung di fakultas yang monodisiplin. Calon mahasiswa program S3 kita itu semua melalui proses wawancara. Karena harus dilihat proposal risetnya seperti apa. Termasuk yang by riset yang S2 itu juga akan ada wawancara penelitian, proposal penelitian seperti apa. Ini krusial. Walaupun nilainya TPA dan lain sebagainya bagus, wawancaranya nggak bagus, itu bisa aja ketolak. Masyarakat ini sudah multidisiplin, Pak. Di masyarakat itu nggak bisa suatu bidang ilmu tertentu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat di dalam masyarakat. Tapi inter itu tanpa dasar mono ya, itu sulit juga. Jadi mono dan inter antar lintas ini itu bersatu di SKSG. Inilah kekuatan SKSG. Ya, saya biasa aja. Karena saya bertanya sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang akademisi di bidang ekologi politik. Sepanjang saya pertanyaannya tidak basa-basi, ya saya nggak ada masalah. Ya, jadi tinggal orang lihat aja pertanyaan saya, terus gimana jawabannya, silakan aja. Saya sudah mengklarifikasi sebelum ujian, saya sudah mengklarifikasi terkait dengan soal jurnal, terkait dengan soal masa studi. Ya, hal-hal yang sifatnya kontroversial sudah saya klarifikasi kepada pimpinan sidang pada waktu itu, dan dijelaskan semuanya oke, ya begitu saya go ahead. Orang banyak WA saya, Pak jangan mau, jangan bersedia, mundur. Bilang, loh, saya sudah klarifikasi semua dan semua clear sesuai dengan aturan. Ya kalau segala sesuatu berjalan dengan sesuai dengan aturan, ya kita nggak ada masalah. Apalagi ini sebuah lembaga pendidikan yang punya reputasi. Jadi kita kan sudah banyak sekali ya menguji ya. Tapi kali ini itu spesial. Saya seolah jadi bintang film. Karena muncul di mana-mana. Muncul di mana-mana, ya. Saya enggak, suatu hal yang biasa saja. Ujian itu memang kita lakukan. Ya. Menurut aturan protokol di UI. Ya, yang sudah baku.
yang namanya sidang promosi ini, ya, yang terakhir ini kebetulan, sidang itu sebenarnya semacam pengumuman dari suatu hasil kelulusan doktor dalam sidang tertutup. Sebelum saya memimpin sidang, ya, promosi itu, segala sesuatunya sudah harus selesai, tidak ada persoalan. Yang mungkin yang sudah sebanyak beredar nih, Prof, ya. Sudah peraturan memang. Bahlil katanya bisa 3 semester katanya. 4 semester, Prof, yang benar, Prof. Oh, yang benar 4 semester. Bagaimana Anda ngitung yang 4 semester? Nah, jadi memang di peraturan kita yang saat ini berjalan itu program S3 kita didesain untuk 6 semester. Memang bisa ditempuh paling cepat itu 4 semester. Paling lama 10 semester. Jadi ada range. Nah, rata-ratanya sebenarnya kalau kita lihat itu 6,22. Saya selalu mengingatkan bahwa kuliah itu sebaiknya dijadikan tempat healing sehingga senang. Jadi bukan terus menambah beban tapi senang karena berdialektika dengan teman-teman, bertemu dengan teman-teman. Jadi diusahakan jangan sampai lupa kalau statusnya sedang mahasiswa. Sehingga ketika dia memiliki intensitas dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan, saya kira sih bisa juga ditempuh dengan waktu yang cepat juga. Karena desainnya memang begitu, bisa. Beliau masuk semester pertama, semester kedua, semester ketiga. Nah, untuk selanjutnya dia mendaftar beberapa mata kuliah yang harus diambil di semester 4. Termasuk dalam hal ini adalah sidang terbukanya atau promosi. Nah, ketika dia daftar di di semester itu untuk sidang terbuka, maka dia harus sidang terbuka ketika itu kan di semester 4. Nah, kalau publik mengatakan bahwa wah kan semester 4-nya belum selesai. Berarti belum beres ini semester 4-nya. Lah, kalau lewat dari semester 4, Bro, berarti udah masuk semester 5. Itu dihitungnya 5 semester. 5. Nah, pada saat seminar 1, saya itu hanya ditugaskan sebagai penguji. Itu di bulan Juni 2023. Saya bilang kalau Bapak ingin meneliti ini secara jujur, saya sangat senang. Ya, Bapak katakan apa adanya. Dampak sosialnya terhadap masyarakat seperti apa? Terhadap pengusaha lokal seperti apa? Ya. Jadi sosialnya gimana? Kemudian juga lingkungan. Saya arahkan pada saat saya diminta menjadi promotor, maka seminar 1 bicara tentang dampak, seminar 2 bicara tentang kebijakan ya, Prof. Mana yang perlu direformulasi, mana yang perlu formulasi. Ini yang saya selalu sampaikan ke beliau, bahwa PhD atau doktoral di SKSG ini bukan hanya pembenaran dari apa yang dilakukan beliau sebagai policy maker. Saya meminta beliau dengan segala keterbatasan waktunya untuk turun langsung ke lapangan, melihat kondisi hilirisasi nikel di Morowali dan Wedabai. Bagaimanapun beliau adalah pejabat publik yang ada keamanannya melekat. Tapi saya ngomong nggak boleh dalam radius tertentu. Biarkan mereka ketemu. Saya ikut langsung juga karena saya pengen memastikan nih orang selalu dalam omong-omong aja kan, banyak olah-olah gitu. Harus declare dari awal ini Anda sebagai mahasiswa. Dan ketika itu di dalam sebuah forum itu seperti orang ditunjuk-tunjuk, dikritik habis-habisan, beliau diam. Dalam tanda kutip harus menerima. Dan itu hampir semua stakeholder itu komplain di Morowali. Dan data yang digunakan itu nggak hanya data wawancara lapangan, tetapi kita menggunakan data citra satelit. Di seminar 3, saya minta terkait dengan kelembagaan dan tata kelolanya. Butuh kebijakan kelembagaan tata kelola seperti apa agar hilirisasi nikel ini bisa berkeadilan dan berkelanjutan. Ada FGD, ada wawancara dengan narasumber, ya, kemudian juga expert, termasuk juga teori yang yang dipakai oleh Pak Bahlil. Ya, jadi beliau wawancara langsung dengan Pak Rodrik yang mencetuskan teori tentang negara pembangunan. Ada lagi banyak juga ya? Banyak, Prof. Ada 8 tahapan. 8 tahapan. Ya. 7 sebelum promosi. Kok cepat 2 tahun? Ilmu itu kan cepat, Pak. Perkembangan ilmu itu luar biasa cepatnya. Nggak boleh kita tidak mengejar ini. Kalau sampai menunggu 6 tahun, masalahnya udah lewat itu. Nah, itulah menurut saya itu gunanya penelitian ini. Baik. Bahlil adalah seorang policy maker. Seorang menteri yang pasti akses datanya jauh lebih kaya beliau dibandingkan kita. Apa yang diteliti ini kan apa yang dilakukan sehari-hari. Yang kedua, Prof, beliau ini meneliti ya apa yang dia lakukan, dia kerjakan, begitu. Ya, jadi
penelitian kualitatif kan memang boleh ya seperti itu. Jadi kita ini sebagai peneliti terlibat di dalamnya. Kebijakan, ya kebijakan itu kan ya dia tahu lah, Prof. Apa yang sudah dibuat, apa yang belum dibuat. Ya. Terus yang ketiga adalah kelembagaan dan tata kelolanya. Ya beliau tahu itu semua, Prof. Maka ini jadi lebih cepat. Nah, yang ketiga menurut saya beliau itu bisa ngatur waktu, Prof. Di tengah kesibukan yang ada, beliau tetap mau datang ke kampus. Saya kalau bimbingan, beliau datang ke kampus. Datang ke tempat saya, gitu. Dan itu terbuka. Semua orang bisa lihat. Saya juga meminta beliau untuk melakukan wawancara dengan expert di luar negeri agar ada perspektif dari comparative study. Danny Rodrik dari Harvard University sebagai mbahnya policy industrialisasi, Han Jung Chan. Ini adalah expert mengenai industrialisasi yang sekarang ada di SOAS, University of London. Dan yang ketiga dari Justin Lin dari Peking University. Mereka mencoba melihat bagaimana pengalaman di Cina, bagaimana pengalaman di Korea, dan bagaimana international perspektif dari Danny Rodrik. Saya minta misalnya turun lapangan, dan dalam waktu seminggu, dia bisa menyiapkan dan turun lapangan. Mohon maaf, dengan posisi beliau, dengan gampang misalnya mau ketemu Rodrik atau apapun, is call, Dia tinggal perintah. dan juga dan yang diundang juga very happy gitu loh. Tetapi proses itu dijalani satu persatu. Ya, tentu terkenal karena beliau adalah tokoh publik, menteri dan ketua partai. Saya kira tidak sekedar menteri, karena ketua partai. Kegiatan apapun pasti akan menjadi sorotan. Saya memperlakukan beliau sebagai seorang mahasiswa biasa, sebagaimana saya bertanya kepada yang lain-lain. Karena temuan beliau menurut saya ada yang menarik, dan beliau jujur mengatakan bahwa hilirisasi punya dampak sangat buruk dan buruk terhadap lingkungan. Itu saya kira poin yang penting, karena tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta memberikan rekomendasi kebijakan hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan akan seperti apa. Sehingga saya menyoroti, ini kalau dampak lingkungan seperti ini saya tanyakan, ini kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, atau kegagalan masyarakat. Ya ternyata beliau mengatakan ini kombinasi semuanya. Dan saya juga menyinggung soal dominasi asing, dan bagaimana langkah rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengurangi dominasi asing. Karena beliau selalu berpikir tentang perbankan sebagai satu pintu masuk untuk meningkatkan peran investor domestik ya. Nah, namun yang ketiga saya juga menanyakan tentang apakah fenomena dengan buruknya dampak lingkungan, dengan buruknya dampak sosial, apakah itu bisa dikatakan sebagai growth without development, pertumbuhan tanpa pembangunan, sebagaimana dalam literatur yang saat ini sudah kita lihat ya. Dan apakah fenomena ini adalah terlihat di sana? Patut saya tanyakan, karena ini daerah hilirisasi, daerah yang sangat tadi rawan secara ekologis dan rawan secara sosial. Mudah atau sulit itu relatif. Saya sebagai pembimbing tidak akan mempersulit mahasiswa. Tapi mempermudah? Harus sesuai dengan aturan. Oke, berapa kali ujian dilakukan untuk Saudara Bahlil ini? Karena beliau ini mengikuti doktor jalur riset. Jalur riset. Ya, jalur riset. Ini pengalaman baru bagi UI. Pengalaman ya? baru bagi UI. Pengalaman baru juga bagi saya, begitu ya. Karena di fakultas yang saya pimpin saat ini, di Fakultas Ilmu Administrasi, belum ada. Itu jalur kuliah itu ya? Itu jalur kuliah. Coursework ya? Coursework, ya. Coursework dan riset nantinya, begitu. Riset itu kan sebenarnya memang seolah-olah ya, merasanya itu tidak kuliah, tapi padahal enggak. Padahal lebih intensif. Dia itu langsung dihadapkan kepada pembimbingnya, jadi one to one. Tidak harus. Mahasiswa itu punya publikasi yang banyak dulu ya sebelum masuk. Ya itu preferensinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat potensi publikasinya bagus dari proposalnya, ya why not juga. Mata kuliah seminar itu untuk eksplorasi literatur review, fokus bagaimana berlatih untuk menulis proposal. Itu yang pertama. Ada seminar 1, 2, 3. Pada tahun pertama itu ada yang namanya seminar proposal. Sehingga kalau memang kita rajin, sebenarnya dalam satu tahun
itu bisa menyelesaikan seminar 1, 2, 3 plus proposal. Dan tadi saya sampaikan, Saudara Bahlil ini di awal sudah punya pertanyaan penelitian. Sehingga eksplorasinya itu sudah lebih terfokus gitu, nggak kesana kemari. Di tahun kedua, karena memang riset proposalnya sudah clear, saya langsung mencari data sekunder dan juga turun lapangan, dan juga melakukan FGD. Karena beliau ini kan mengambil program riset, harus ada penerbitan di jurnal bereputasi. Ya. Karena jurnal yang akan diterima itu dibikin rapat pleno oleh pimpinan SKSG. Nah yang pertama itu memang ada masalah. Yang pertama, jadi tapi itu kan udah yang beredar kan itu. Ya, itu yang beredar adalah yang itu. Tapi kita nggak nilai, itu nggak nilai. Itu kan? tidak dinilai. Di setiap mata kuliah mahasiswa itu diwajibkan untuk melakukan publikasi. Jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus, maupun juga jurnal nasional, Sinta 2 minimal. Dari rencana penelitian ini, ya, itu ada beberapa artikel yang dihasilkan, yang dibuat ke dalam artikel-artikel begitu. Ya. Keluarlah 3 artikel. Artikel pertama, ya, itu di submit ke Kurdish Studies. Artikel kedua di Migration Letters. Ya. Artikel ketiga itu di Journal of ASEAN Studies. Ini kan berproses ya. Berproses. Ada review, ada perbaikan dan sebagainya begitu. Sebenarnya nggak ada kewajiban untuk mempublish paper itu. Tetapi memang sistemnya di seminar itu kalau pengen dapat nilai optimal, publish. Kurdish dan Migration Letters ini, ya, pada saat dipublikasikan, saya diminta, dilaporkan lah. Ya, saya cek masih terindeks atau tidak di Scopus. Saya cek di website scopus.com. Dan di situ ada, saya lihat itu dua-duanya masih aktif. Kemudian saya lihat ruang lingkupnya. Apakah artikel ini masuk dalam ruang lingkup di jurnal tersebut, begitu, cocok atau tidak? Itu ada social science itu. Masuk begitu. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah saya cek di Jeffrey Bell list gitu. Ya, Bell list ini kan walaupun sudah nggak update begitu ya, saya coba cek masuk nggak ini baik publishernya maupun juga jurnalnya. Sebagai jurnal yang abal-abal itu. Yang abal-abal, yang predator. Dan itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kedua ini aman. Aman. Kemudian terbit dan jurnal ini belum pernah dilaporkan. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah. Oke. Tapi dia pernah menulis dan dipublis di sana, di dua jurnal. Iya. Masalahnya apa kedua jurnal ini? Masalahnya adalah beberapa bulan kemudian, dua jurnal ini discontinue. Yang jurnal discontinue itu adalah sebenarnya paper dari mata kuliah seminar 1, 2, 3 itu tadi. Masih ada di Scopus ketika submit. Jurnal discontinue itu dianggapnya jurnal itu sudah nggak ada. Bukan. Jurnal itu masih ada. Discontinue itu adalah indeks di Scopusnya. Setelah saya telusuri ternyata sebenarnya dua jurnal ini dulunya jurnal-jurnal bagus. Jurnal ini jurnal tua. Di atas 10 tahun. Sebelumnya jurnal-jurnal bagus. Tetapi akhirnya jurnal ini dibeli oleh dalam tanda kutip mafia publikasi. Mungkin masih terbit tapi sudah tidak terindeks di Scopus. Maka kami para pembimbing minta kepada Pak Bahlil untuk tidak memasukkan jurnal ini sebagai syarat. Bikin artikel baru. Kemudian ada lagi jurnal review akuntansi dan keuangan di Universitas. Sebagai pengganti. Sebagai pengganti yang pertama tadi. Ya. Yang benar yang terakhir yang bisa dilihat sekarang ini. Di JAS ini, Journal of Asian Studies. Ya, sudah publish itu. Kalau kita bicara jurnal discontinue, mohon maaf. Indonesia ini jagonya. Artinya sebenarnya isu tentang jurnal discontinue, jurnal predator ini isu nasional gitu loh. Ya itu sangat disayangkan sekali karena itu file yang berbeda yang dianalisis. Dan masalahnya publik kita percaya gitu saya kira. Di dalam komunitas akademisi sebaiknya kan nggak begitu. Kalau misalkan kita menemukan kesalahan dalam satu jurnal ya kita kan bisa ada eratumnya, bro. Ada eratumnya atau ada retraction kalau perlu. Nah, komunikasi semacam inilah di dalam dunia akademik. Jadi kita membuat tulisan tandingan atau kita membuat tanggapan di publikasi itu. Itu seharusnya etikanya kan seperti itu. Tetapi kita lihat etika sekarang terjadi seperti apa. Bahkan banyak guru besar ataupun dosen kita yang percaya kadang-kadang gitu.
setiap tahapan, ya, mulai dari artikel yang disampaikan di seminar 1, 2, 3, proposal, dan sebagainya, sebelum ujian, itu pasti akan saya minta dicek, Turnitin. Setiap tahapan ujian udah pasti kita periksa Turnitinya. Dari seminar 1, seminar 2, seminar 3, setiap tahapan itu melalui ujian itu. Diperiksa dulu. Sebelum itu lolos, maksimal kalau dika 10% loh. Itu pun untuk yang generalnya ya. Kalau yang single source-nya itu harus cuma 3%. Bahkan kalau di dalam diperiksa kita misalnya satu paragraf kena gitu, ini mana yang lebih banyak, itu juga kita periksa. Ini kalau sampai satu paragraf mirip dengan yang lain, ini harus diubah, balikin lagi. Walaupun sudah 10%. Dan program studi pun juga melakukannya. Di UI begitu ya, disaring berlapis begitu. Berlapis, ya. Saya pun juga kalau melakukan tidak itu. dilakukan, maka kita nggak akan lanjutkan. Tiba-tiba ini ada kemiripan 95%. Menjiplak disertasi. Saya coba telusuri. Dan saya download. Ternyata ini skripsi, Prof. Skripsi 75 halaman. 70 atau 77 halaman lah. Sedangkan bicara tentang ESG. Tentang begitu. ESG, ya. Environment, social, dan governance. Governance, iya. Dan disertasi Pak Bahlil itu sekitar 500 halaman. Kan nggak mungkin. Kalau dibilang itu 95%. Ini kan Turnitin ini kan tergantung repositorinya. Ya. Jadi di repositori tempat disertasi ini dicek kemiripannya gitu. Itu disertasi Pak Bahlil sebelumnya sudah di-download, sudah masuk ke dalam database. Jadi pada saat itu dicocokkan, ya 95% lah ketemu. Malah harusnya 100% itu, Prof. Antara Bahlil dengan Bahlil? Betul. Antara disertasi Pak Bahlil yang sudah dijadikan database dengan yang Bahlil yang baru. Bahlil yang baru, yang isinya sama begitu. Ujian fair karena beliau sebagai pelaku menguasai data. Tapi saya akui juga secara konseptual, ya tentu karena beliau bukan seorang akademisi, bukan seorang peneliti, memang ada keterbatasan konseptual. Ya, jadi saya harus saya sampaikan, memang Anda punya keterbatasan konseptual. Karena beliau kan setelah ujian menanyakan gimana jawaban saya, ya jawaban Anda bagus, datanya bagus, dan kemudian itu yang bagus, tapi kerangka konseptualnya memang tidak kurang kuat. Tapi itu saya maklumi karena beliau adalah seorang praktisi. Tapi penguasaan materi, sistematika, berpikir dan sebagainya sih sudah oke ya. Disertasi kan memang kita harapkan ada dialektika, school of thought ataukah kerangka pemikiran dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita harapkan juga keluar ya. Nah memang dengan by riset itu ketika kita menerima mahasiswa yang bukan peneliti, ada risiko-risiko terkait dengan soal persepsi publik. Ya. Sehingga kami di IPB ada by research, tapi itu hanya untuk peneliti. Yang statusnya peneliti boleh, yang statusnya dosen boleh, tapi yang status di luar itu nggak boleh, harus by course. Itu kebijakan yang karena bukan apa-apa, karena orang cenderungannya kalau suruh milih by course, by research, masih milih by research, karena tidak ada waktu fleksibel dan sebagainya. Saya melihat bahwa itu lesson yang penting ya untuk bisa kita pahami bersama. Namun saya tentu bersedia sebagai penguji ya karena reputasi UI lah sebagai sebuah perguruan tinggi ternama dan saya juga sudah sering menguji di UI. Kalau ujian doktor itu kan tahapannya kan cukup panjang, sidang proposal, kemudian seminar hasil, ujian tertutup, ujian terbuka, itu diikuti oleh penguji yang sama. Dan itu saya kira proses yang tidak ditemukan di kampus-kampus lain. Ya, saya kira itu saya mengapresiasi UI tingkat keketatan dan quality assurance ya yang saya kira sangat-sangat bagus ya. Karena pengujiannya ini kan macam-macam tuh bidangnya juga. Karena profesornya aja bidangnya macam-macam. Beberapa bidang gitu kan. Dan dia bisa menjawabnya. Apa yang disampaikan itu sudah novelty. Karena nggak ada belum ada yang meneliti itu. Saya nggak pinang dulu apakah dia menteri atau apa enggak. Saya lihat masalah itu saja. Saya tulis waktu itu, waktu mimpin sidang itu. Saya beri judul intelijensia gitu ya. Mungkin beda dikit ya karena saya nggak mau ngetek. Intelijensia. Wahai kaum intelijensia,
Anda boleh memilih tempat-tempat Anda yang akan berkembang. Masuklah ke pemerintahan untuk mencerdaskan, untuk mencerahkan birokrasi negara. Wahai para ilmuwan, masuklah Anda ke tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan mereka. Yang ketiga, wahai ilmuwan sejati, masuklah, menyelamlah ke palung samudra paling dalam untuk mempelajari misteri alam melalui ilmu, teknologi, pendidikan untuk kemaslahatan. Puisi itu lahir dari kesan saya mendengarkan tanya jawab itu. Ya. Karena Dr. Bahlil ya sekarang, itu kan banyak cerita tentang masalah-masalah apa itu Hilirisasi nikel itu. hilirisasi nikel segala macam tuh, termasuk masalah-masalah masyarakat yang dihadapi kan, masalah pencemaran, masalah masyarakat yang masih kurang adil, masih miskin di tengah-tengah kekayaan itu kan saya tertarik dengan itu. Anda komisaris independen di Jasa Marga. Betul. Saya saat ini Setelah ujian, jauh sebelum jauh sebelum ujian. Jadi Anda sudah jadi komisaris sudah lama. jauh sebelum saya Sebelum ujian, bertemu ya. ataupun kenal dengan Pak Bahkan sebelum Bahlil Anda Lahadalia. diangkat jadi promotor. Jadi saya diangkat menjadi komisaris independen pada tanggal 8 Februari 2023 yang lalu. Ya. Dan saya diminta menguji Pak Bahlil Ya. itu pertama kali di bulan Juni 2023. Ya. Penguji di seminar 1. Belum ditugaskan sebagai promotor dari Pak Bahlil. Waktu itu salah satu penguji eksternal, Prof. Tirta Hidayat, Tirta Mursyitama, diangkat menjadi deputi di Kementerian ESDM. Oh. Dan seketika diangkat, saya langsung melaporkan ke Direktur SKSG, tolong penguji eksternal ini diganti. Dan akhirnya diganti dengan Prof. Didik Rahbini dari Paramadina. Dalam hal ini kita belum menerima panggilan atau dalam bentuk apapun, ya, tapi kita menyambut itu. Ini adalah momentum yang menurut saya membuka mata kita semua, apa-apa saja yang harus kita perbaiki, dan kita sangat terbuka terkait dengan hal itu, sangat terbuka terkait dengan kritik maupun saran yang membangun, dan tentu itu untuk perbaikan kita, itu vitamin lah buat kita, Prof, saya kira, untuk maju. Anda harus tahu kekuatan Anda masing-masing kan begitu. Kalau kuat 4 semester atau 6 semester atau apa itu nggak apa-apa. Tiap orang lain-lain. Iya, yang penting proses itu. Karena ilmu itu berproses. Ya saya kira fenomena Bahlil itu kan fenomena mindset ya. Dia punya pola pikir yang luar biasa, yang berangkat dari optimisme yang dia bangun tentang mimpi-mimpinya. Ya bayangkan seorang supir angkot ketika masih mahasiswa dari daerah yang relatif terpencil, kemudian mimpinya mimpi besar dan kemudian berusaha untuk mengejar mimpinya itu. Bahkan S3-nya itu kan salah satu wasiat dari orang tuanya yang tidak bisa dipenuhi untuk sekolah S1 di UI, tapi pada akhirnya sekolah S3 di UI. Jadi menurut saya ini sebagai contoh ya, bagaimana orang nobody, bukan keturunan siapa-siapa, bisa menjadi somebody. Demikianlah percakapan saya dengan 5 orang tokoh di Universitas Indonesia, dan saudara juga tentu punya kesempatan untuk mengambil gelar doktor yang sama. Tetapi tentu saja nasib setiap orang tidak selalu harus sama. Yang saya ambil
contoh kali ini adalah seorang pejabat publik yang memang juga tokoh yang high profile, tentu saja menjadi sorotan masyarakat. Tetapi menjadi pejabat publik tentu saja diberikan banyak kemudahan. Pertama, tentu saja dia mempunyai akses pada APBN. Tentu saja dia dengan mudah, cepat melakukan riset, turun ke lapangan sambil melakukan pekerjaannya atau kunjungan-kunjungan kerja, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, dia mempunyai akses pada data dan kekuasaan. Artinya daerah-daerah yang tadinya tidak bisa dimasuki oleh masyarakat biasa, oleh peneliti biasa, ini dapat dimasuki oleh seorang peneliti kalau dia adalah pejabat publik. Kemudian yang ketiga, ini adalah sekolah yang berbasiskan riset. Sekolah berbasiskan riset ini memang memberikan opportunity kepada mereka yang sibuk, yang tidak bisa mengikuti kuliah. Tetapi persoalannya adalah, tepatkah kita memberikan kesempatan bagi orang yang tidak mempunyai latar belakang riset untuk mengambil program doktor berbasiskan riset? Bukankah untuk melakukan riset ini diperlukan satu keahlian tersendiri, latihan-latihan, menguasai metodologi, dan tahu bagaimana caranya untuk mengolah dan membersihkan data. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan besar yang masih harus dijawab. Lalu kemudian juga sudah dijawab tadi, ternyata ada banyak klarifikasi yang bisa diberikan. Dan ini bisa memberikan kejelasan kepada publik. Tapi saya juga percaya bahwa ini tidak bisa membersihkan apa yang sebenarnya menjadi kericuhan di publik. Karena persoalan sesungguhnya barangkali bukan semata-mata pemberian gelar doktor atau proses yang dilewati di Universitas Indonesia, tetapi barangkali adalah ada kaitan dengan proses politik dan mengunjingkan tokoh yang ramai di hadapan publik. Jadi mari kita diskusikan dan saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Tidak semua juga yang saya sajikan di sini adalah sudah mewakili selengkap-lengkapnya. Saya masih menantikan keputusan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia terkait kajian etika dan kemudian juga terkait dengan keputusan dari evaluasi mengenai program studi ini yang dikeluarkan oleh Senat Akademik Universitas Indonesia. Jadi mari kita menunggu hasilnya bersama-sama, tapi semoga Anda juga mempunyai satu bagian kecil dari suatu perspektif besar. Saya tidak mengatakan inilah segala-galanya, tetapi kita perlu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Stay relevant.